Selamat datang para peserta ACLS. Pada kali ini saya Dr. Dian Zamroni, spesialis jantung dan pembuluh darah, akan memberikan materi tentang terapi listrik. Apa itu terapi listrik? Pada ACLS, terapi listrik merupakan salah satu bagian dari rantai kelangsungan hidup, di mana terapi listrik pada ACLS ini meliputi terapi defibrilasi, penggunaan alat AED, kardioversi, dan penggunaan alat pacu jantung secara transkutan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam terapi listrik yang sering kita gunakan adalah alat defibrilasi, di mana alat defibrilasi ini kita gunakan untuk melakukan konversi, merubah gangguan irama listrik jantung berupa ventricle fibrilasi dan atau ventricle tachycardy tanpa adanya nadi. Kemudian kita juga menggunakan alat defibrilasi ini untuk melakukan terapi konversi listrik pada kondisi kardioversi, di mana terjadi tachyarrhythmia yang tidak stabil. Kemudian juga kita akan belajar sedikit tentang menggunakan AED, karena AED ini alat terapi listrik yang tersedia luas di fasilitas umum. Dan yang terakhir, kita akan belajar sedikit tentang penggunaan alat pacu jantung secara transkutan. Jadi, kapan kita menggunakan alat ini? Pada sekuens sebelumnya, pada kondisi henti jantung, pada kondisi henti nadi, maka kita nggak tahu sebenarnya irama yang ada itu apa. Begitu kita tahu, kita deteksi bahwa ada gangguan listrik jantung yang menyebabkan henti jantung berupa ventricle tachycardy tanpa nadi, ventricle fibrilasi, maka kondisi ini perlu segera kita lakukan terapi listrik dengan cara defibrilasi. Jadi irama ini kita sebut sebagai irama yang shockable. Tetapi kalau henti jantung, begitu kita ketahui iramanya itu berupa garis lurus, atau yang kita sebut sebagai kondisi asistol, atau ada irama listrik jantung tetapi tidak ada puls yang adekuat, maka kondisi ini yang kita sebut sebagai PEA atau pulseless electrical activity. Dua kondisi ini, asistol dan PEA, tidak boleh kita lakukan shock atau tidak boleh kita lakukan terapi listrik. Kondisi ini kita sebut sebagai non-shockable. Nah, kalau kita bicara tentang rantai dasar dari ACLS, yang pertama ada pemanggilan bantuan, panggil gawat darurat, aktifkan emergency system. Yang kedua, gambar berupa tangan melintang, di mana tangan tersebut siap untuk melakukan RJP. Jadi, lakukan RJP segera. Dan yang ketiga adalah gambar listrik, di mana itulah posisi kita melakukan terapi listrik pada henti jantung berupa defibrilasi. Yang gambar keempat adalah gambar ambulan, di mana kita merujuk pasien yang berhasil kembali ke sirkulasi spontan, stabil secara transportable untuk dirawat di ruang perawatan intensif. Dan yang terakhir gambar monitor perawatan pasca henti jantung di ruang intensif. Nah, kenapa kita harus segera melakukan terapi listrik? Pada kondisi gangguan irama listrik berupa ventricle tachycardy tanpa nadi, ventricle fibrilasi yang pasti tidak ada nadi, maka harus segera dilakukan terapi listrik. Harus segera dilakukan defibrilasi selama alatnya sudah tersedia. Kalau alat tersebut belum tersedia, maka langkah kita adalah lakukan RJP segera. Begitu alat itu ada, maka segera kita lakukan terapi listrik dengan cara defibrilasi. Dari hasil penelitian secara statistik disebutkan bahwa semakin cepat kita melakukan terapi listrik defibrilasi, maka angka keberhasilannya makin tinggi. 2 menit pertama kita segera lakukan defibrilasi,
maka kemungkinan besar dia kembali ke sirkulasi spontan itu 80%. Kita terlambat 4 menit menjadi 60%, 8 menit kemungkinan kembali menjadi 20%, apalagi kalau lebih dari 10 menit. Angka keberhasilannya semakin menurun, pasien jatuh ke asistol dan susah kembali ke sirkulasi spontan atau ke ROSC. Karena itu, penting kiranya selalu tersedia alat defibrilasi di semua fasilitas kesehatan, semua fasilitas umum, supaya begitu terjadi henti jantung, orang tidak sadar, dimanapun kita berada, ada fasilitas AED, bisa dilakukan segera defibrilasi. Nah, sekarang gimana cara kita melakukan defibrilasi? Pada defibrilasi, itu ada 2 komponen. Komponen yang pertama adalah mesin defibrilasi, komponen kedua adalah pedal atau sarana untuk menempelkan satu di bagian apex, satu di bagian sternum. Kenapa harus di bagian sternum dan di bagian apex? Kita harus kembali ke irama dasar dari kelistrikan jantung kita, bahwa sumber listrik utama jantung kita ada di sinus node. Kemudian menjalar sampai ke apikal. Karena itu, penempelan bagian dari alat defibrilasi ini, pedalnya harus di 2 komponen, 2 lokasi, yaitu di sternum dan di apex. Karena begitu kita lakukan defibrilasi, yang terjadi adalah kondisi listrik yang keluar dari mesin akan tersalurkan untuk mereset irama jantung yang abnormal tadi. Diharapkan dengan mereset irama yang abnormal tadi, yang terjadi adalah sinus akan segera mengambil alih kelistrikan jantung kita. Nah, dosisnya gimana? Kalau kita melakukan defibrilasi, tergantung dari mesin atau alat defibrilasi yang kita miliki. Ada 2 jenis alat defibrilasi berdasarkan kemampuan daya maksimal yang dia keluarkan. Satu, alat defibrilasi yang bersifat bifasik dengan dosis maksimal 200 Joule. Yang kedua, alat defibrilasi yang monofasik dengan dosis maksimal adalah 360 Joule. Sehingga kalau kita ketemu pasien yang VT tanpa nadi atau VF, ventricular fibrilasi, maka nggak usah ragu-ragu, tidak perlu ragu-ragu untuk pasang daya maksimal. Berapapun atau apapun alat yang kita miliki, baik bifasik atau monofasik. Otomatis kalau monofasik kita pasang daya maksimal 360 Joule. Pada alat yang bifasik, otomatis kita pasang 200 Joule, pakai daya maksimal. Nah, kondisi ini sedikit berbeda kalau pasien kita itu anak-anak. Pada anak-anak ada batasan umur. Umur kurang dari 8 tahun, kita bisa lakukan percobaan dengan menggunakan dosis 2 Joule per kilogram berat badan. Selanjutnya kita berikan 4 Joule per kilogram berat badan. Ini pada kondisi henti jantung, VT tanpa nadi, dan ventricular fibrilasi. Nah, ada kalanya kita menemukan korban atau pasien, dia ada riwayat pemasangan pacu jantung permanen. Jadi ada alat biasanya ditaruh di dada sebelah kiri, mungkin juga di dada sebelah kanan. Di situ ada alat pacu jantung. Nah, bagaimana kita memberikan terapi listriknya? Pada kondisi seperti itu, jangan letakkan pedal itu di atas alat pacu jantung tersebut. Yang pertama karena akan mengganggu konduksi listriknya, yang kedua akan merusak pacu jantungnya. Karena itu disarankan letakkan pedalnya minimal 5 cm di bawah dari pacu jantung yang dipasang di dada kanan. Kalau kita mau taruh di sternum, kalau di sebelah kiri lebih aman karena sternum di atas, apikal di bawah, dan biasanya ditaruh di bagian atas, kiri atau kanan. Kalau kanan yang menjadi masalah, jadi letakkan di bawahnya sekitar 5 cm. Nah, kemudian begitu sudah siap, yang penting dan harus diperhatikan adalah keamanan si penolong. Yang pertama. Yang kedua, keamanan orang di sekitar kita. Biasanya yang di bagian kompresi di depan kita,
atau di bagian ventilasi yang dia pegang muka kemudian memberikan bantuan nafas, atau di teman kita di sebelah kaki, mungkin ada yang masih pegang-pegang. Karena itu harus ada kode yang harus disepakati bersama. Yang paling sederhana adalah I am clear, artinya saya bebas. Saya melakukan disisok itu tidak menyentuh korban. You are clear, yang di depan kita, baik yang melakukan kompresi maupun yang memberikan ventilasi, clear, tidak memegang korban atau menyentuh korban. Dan everybody clear, orang yang di sekitar kita yang lainnya tidak ada yang menyentuh korban. Dan setelah itu harus dijawab secara serempak. Orang di sekitar kita menyatakan clear, artinya disisok siap untuk diberikan. Nah, itu konsep yang pertama dengan menggunakan alat disisok. Nah, bagaimana kalau kejadian henti jantung itu ada di luar rumah sakit? Di mana di luar rumah sakit itu alat defibrilasi yang standar rumah sakit tidak tersedia. Yang tersedia adalah alat AED, Automatic External Defibrillasi. Biasanya kita lihat alat ini, dia ada di dalam suatu lemari kaca yang tertulis di situ alat AED. Bisa kita temukan di bandara, bisa kita temukan di stasiun, bisa kita ketemukan di kantor-kantor atau di mal-mal. Dan alat ini bisa dipakai oleh orang awam karena alat ini bisa memberikan perintah sesuai dengan bahasa yang disetting. Kebetulan kalau di Indonesia kita temukan alat ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, sama dengan alat defibrilasi yang standar di rumah sakit, alat AED ini terdiri dari dua komponen juga. Satu unit mesinnya, satu lagi padnya. Padnya dan mesin disambung dengan kabel. Mirip sekali, dua pad ini, satu kita pasang di bagian apikal, apex, satu kita pasang di sternum. Sama persis dengan alat defibrilasi standar. Cuma bedanya adalah, kalau pada alat defibrilasi, kita harus melihat monitor. Tetapi kalau menggunakan alat AED ini, kita justru mendengarkan perintah yang dibaca oleh alat AED. Apakah dia shockable? Apakah dia non-shockable? Kalau dia shockable, dia akan memberikan perintah pencet tombol berkedip. Tapi kalau non-shockable, dia akan memberikan perintah lanjutkan kompresi. Dan setelah itu mesinnya akan memberikan kode irama dalam melakukan kompresi. Ting, 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 sesuai dengan kecepatan kompresi standar antara 100 sampai 120 kali per menit. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan kita harus menggunakan alat ini? Atau gimana kita menggunakan alat ini? Alat ini bisa kita pakai pada semua kondisi orang yang tidak sadar, yang kita temukan dan tidak teraba nadi. Artinya apa? Kalau tidak teraba nadi, ada tadi 4 kemungkinan. Yang pertama iramanya VT tanpa nadi, yang kedua iramanya ventricle fibrilasi, yang ketiga asistol, yang keempat PEA. Sama-sama nggak ada nadi, cuma iramanya apa tergantung dari mesin AED ini dalam menganalisa irama. Jadi, yang pertama, begitu ada korban tidak sadar, kita cek nadi tidak teraba nadi. Kita panggil bantuan, kita tahu ada alat AED, kita bawa segera alat AED, tempel. Dekatkan alat itu ke sekitar korban, jangan terlalu jauh, karena ada batas maksimal panjang kabelnya. Sebelum kita tempel, dipastikan korbannya itu kondisinya kering, tidak basah. Tidak ada logam yang menempel pada tubuh korban. Karena itu akan mempengaruhi kondisi. Kalau ada cairan atau ada kondisi yang basah itu airnya bisa memberikan penyaluran listrik atau konduksi yang justru membahayakan si penolong. Kemudian setelah alat AED-nya kita siapkan, maka kita harus siapkan bagian dada korban, itu kondisinya kering. Yang kedua, tidak ada bulu yang menempel. Kalau ada bulu, bisa kita cukur dulu, atau kita bersihkan sejauh mungkin, supaya alat AED, padnya bisa menempel erat, tidak ada sela antara alat
PET-nya itu dengan kondisi dada korban. Karena kalau ada suatu gap, itu akan terjadi luka bakar pada korban akibat adanya aktivitas dari oksigen yang bercampur bereaksi dengan listrik yang kita berikan. Kalau pada pada alat defibrilasi yang standar, adanya gel itu yang menghambat adanya oksigen atau udara masuk di sela-sela antara listrik dengan kulit kita. Tapi kalau pada alat ini tergantung dari penempelannya. Usahakan kalau misalnya tidak ada harus menempel ketat, maka kita bisa gunakan salah satu pad standarnya. Kalau ada yang tersedia, kita tempel, kemudian kita tarik, harapannya bulunya itu akan kecabut. Pad yang kedua baru kita tempelkan, supaya tidak ada hambatan atau adanya gap yang bisa menyebabkan terjadinya luka bakar atau penyaluran energi listrik yang tidak optimal. Nah, setelah kita tempelkan, satu di sternum, satu di apex. Setelah itu, jangan sentuh korban. Kenapa? Kita harus bisa memberi kesempatan kepada alat AED untuk mengevaluasi iramanya apa. Jangan sampai akibat kita menyentuh korban, irama kita kebaca oleh alat AED. Nah, jadi supaya clear, supaya kondisinya itu objektif, alat itu membaca irama korbannya itu apa. Setelah dia membaca iramanya, maka tergantung perintah yang keluar dari alat AED itu apa. Kalau dia perintahkan pencet tombol berkedip, itu ada tombol yang berkedip bisa warna merah atau warna kuning, berarti segera lakukan disisok dengan alat AED. Pencet tombolnya. Nanti listrik akan keluar dari mesin memberikan terapi defibrilasi. Tetapi kalau misalnya mesin AED tidak menyarankan untuk pencet tombol berkedip, maka dia akan memberikan saran lanjutkan RJP. Atau kalau dia menyuruh kita untuk pencet tombol berkedip, begitu alat defibrilasi yang diperankan oleh AED ini jalan, sudah keluar listriknya, maka perintah berikutnya yang keluar dari mesin alat AED ini adalah lanjutkan RJP. Jadi kita akan ikuti RJP-nya sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh mesin AED ini. Selama 2 menit atau 5 siklus kita melakukan RJP, kemudian akan evaluasi lagi iramanya, alat AED ini akan melakukan evaluasi ulang. Sebagaimana waktu awal alat AED ini menganalisa irama begitu kita tempel pada kondisi korban yang tidak sadar dan tidak teraba nadinya. Yang penting lagi yang harus kita perhatikan adalah satu, jangan sampai ada benda-benda yang mudah terbakar ada di sekitar korban. Dalam hal ini membersihkannya jangan menggunakan alkohol. Kemudian jangan gunakan alat AED kalau kondisinya masih dalam transportasi atau kondisi yang bergerak. Kemudian jangan gunakan aktivitas menggunakan handphone atau radio dalam radius 2 meter. Karena ini akan mempengaruhi kinerja dari alat AED ini. Nah, bagaimana kalau kondisi henti jantung itu pada anak di fasilitas umum? Apakah bisa kita gunakan alat AED? Pada kondisi henti jantung pada anak yang kurang dari 1 tahun, tidak direkomendasikan menggunakan alat AED. Karena ukuran PET-nya itu terlalu besar. Jadi pada kondisi ini lakukan RJP sampai bantuan datang. Tetapi kalau pada kondisi anak-anak, kalau tersedia PET yang ukurannya lebih kecil, bukan PET orang dewasa, maka bisa kita lakukan defibrilasi dengan menggunakan alat AED ini. Nah, berikutnya, setelah kita defibrilasi, maka terapi listrik berikutnya yang bisa kita berikan adalah kardioversi. Apa itu kardioversi? Kardioversi adalah suatu upaya untuk merubah irama listrik yang abnormal untuk kembali menjadi normal, yaitu irama sinus. Ada 2 jenis kardioversi. Yang pertama, kardioversi medikamentosa dengan obat-obatan. Yang kedua adalah
kardioversi electrical menggunakan listrik. Kapan kita pakai? Kardioversi kita pakai pada kondisi takiaritmia. Nah, takiaritmia apa yang menggunakan listrik? Yaitu takiaritmia yang tidak stabil. Disebut tidak stabil kalau satu, ada kondisi hipotensi, yang kedua, penurunan kesadaran, yang ketiga, tanda-tanda syok, yang keempat, nyeri dada iskemik, yang kelima, sesak nafas yang menandakan adanya suatu gagal jantung akut. Itu kondisi yang tidak stabil, maka kita lakukan kardioversi electrical. Kalau dia stabil, maka kita bisa gunakan kardioversi medikamentosa. Tapi harus diingat, tidak semua takiaritmia bisa kita lakukan kardioversi. Takiaritmia lainnya apa? Sinus takikardi misalnya. Itu nggak boleh dilakukan kardioversi. Yang kedua, atrial fibrilasi. Nah, atrial fibrilasi bisa dilakukan kardioversi, bisa juga jangan dulu dilakukan kardioversi. Terutama kalau atrial fibrilasinya itu durasinya lebih dari 48 jam. Karena pada kondisi atrial fibrilasi lebih dari 48 jam, itu terjadi potensi pembentukan trombus. Atau nanti yang kita takutkan, begitu dilakukan kardioversi, di mana irama yang awalnya atrial fibrilasi, dan pada kondisi atrial fibrilasi ini, atriumnya tidak ada kontraksi. Di situ terjadi proses stasis, sesuai dengan hukum Virchow, di mana ada stasis, ada komponen koagulasi, ada komponen dinding, bisa terjadi pembentukan trombus. Kita kardioversi, irama berubah jadi sinus. Energi kardioversi bisa melepaskan trombus yang menempel. Begitu terjadi irama sinus, yang terjadi adalah ada gelombang P, ada kontraksi atrium. Kontraksi ini bisa mendorong trombus yang lepas tadi masuk ke dalam sirkulasi. Awalnya pasien tidak stroke, kemudian bisa menjadi stroke. Karena itu, pada kondisi atrial fibrilasi, pastikan atrial fibrilasinya kurang dari 48 jam. Atau pasien sudah dalam terapi antikoagulan yang optimal, atau pada kondisi atrial fibrilasi dilakukan pemeriksaan ekokardiografi dan tidak ditemukan adanya trombus. Baru aman kita lakukan kardioversi. Bagaimana cara melakukan kardioversi? Jadi kardioversi, ada dua kondisi pasien datang untuk dilakukan kardioversi. Yang pertama, pasien merupakan lanjutan dari henti jantung. Sudah dilakukan defibrilasi, sudah dilakukan CPR atau RJP, pasien kembali ke sirkulasi spontan, iramanya takiaritmia. Otomatis ini kondisi yang tidak stabil. Karena pasca henti jantung, mungkin masih ada hipotensi, iramanya mungkin SVT atau AF, maka kita lakukan kardioversi karena sudah ada nadi. Ini kondisi yang lanjutan dari akibat henti jantung. Kondisi yang kedua adalah pasien datang dengan kondisi sadar, mengeluh dengan berdebar-debar. Kita lakukan pemeriksaan irama jantung, ternyata takiaritmia. Mungkin SVT, mungkin juga dia atrial fibrilasi. Nah, dari sini, karena pasien datang, maka jangan lupa langkah-langkah yang harus kita persiapkan. Yang pertama, inform consent. Kenapa? Karena setelah kardioversi, dalam satu skup kardioversi, irama yang awalnya takiaritmia di-reset menjadi asistol, ada kemungkinan dia tetap asistol. Kita RJP, pasiennya bisa meninggal kalau nggak kembali ke dalam irama spontan. Jadi yang pertama penting inform consent. Yang kedua, siapkan alat dan timnya. Yang ketiga, baru berikan sedasi. Setelah diberikan sedasi, pasien tidak sadar, dan timnya sudah siap untuk membackup kalau terjadi henti jantung atau terjadi henti nafas, dan timnya siap untuk memberikan bantuan. Itu semua baru lakukan kardioversi. Nah, uniknya adalah pada kardioversi jangan lupa kita pencet mode synchronize. Di mesin kardioversi atau mesin defibrilasi itu ada tombol pencet synchronize. Artinya dia akan mensinkronkan
energi yang keluar supaya jatuh pada gelombang T. Karena kalau dia jatuh pada gelombang T, justru akan menyebabkan aritmia letal, yaitu fenomena R on T. Pasien bisa menjadi VT atau malah menjadi VF, ventricle fibrilasi. Jadi dengan mencet tombol synchronize, begitu kita siap, I'm clear, you are clear, everybody clear, kita pencet tombolnya untuk melakukan DC shock, tidak otomatis dia akan keluar listriknya. Kalau defibrilasi, dia langsung keluar. Tapi kalau kardioversi, dia nggak langsung keluar. Dia harus sinkron dengan irama jantung kita. Harus sinkron supaya listriknya jatuh tepat pada gelombang R. Baru kemudian terjadi perubahan kardioversi tadi dari yang awalnya takiaritmia, misalnya VT, maka listrik keluar mereset irama yang abnormal tadi menjadi kondisi asistol, kemudian diharapkan irama kembali sinus karena SA0 mengambil alih aktivitas listrik jantung kita. Itu pada kondisi kardioversi. Pertanyaan berikutnya, setelah kita tahu caranya, setelah kita tahu bahwa kita harus melakukan konversi listrik dengan mode synchronize, jangan lupa dosisnya berapa. Karena masing-masing takiaritmia ini memerlukan dosis yang berbeda-beda. Kalau iramanya atrial fibrilasi, dosis mulai 120, naik bertahap 150 seterusnya sampai 200 joule atau maksimal. Kalau iramanya supraventrikular takikardi atau atrial flutter, dosisnya mulai dari 50 joule, naik bertahap sampai konversi. Kalau iramanya VT monomorfik, dosisnya mulai dari 100 joule. Tetapi kalau iramanya VT polimorfik atau yang kita sebut sebagai torsa de Poinct, maka iramanya kita anggap seperti VF. Tidak kita berikan kardioversi, tetapi kita berikan defibrilasi. Dosis dengan daya maksimal tanpa mode synchronize. Itu pada pemberian terapi listrik dengan menggunakan defibrilasi, dengan menggunakan alat AED, dan satu lagi dengan metode kardioversi. Tinggal satu lagi terapi listrik yang belum kita bahas, yaitu penggunaan pacu jantung secara transkutan. Jadi pacu jantung, kalau kita tahu bahwa ada pacu jantung permanen, pacu jantung sementara secara intravena, dan yang biasa kita gunakan di UGD adalah pacu jantung secara transkutan. Kita menggunakan alat defibrilasi, cuma kita pasang padnya, kita pindahkan modenya dari defibrilasi atau ke terapi listrik menjadi terapi pacu jantung. Kapan kita gunakan? Pacu jantung ini kita gunakan pada kondisi bradikardi yang simptomatik dan tidak berespon terhadap medikamentosa. Ada dua. Di ACLS itu disebutkan bahwa yang tidak respon itu biasanya bradikardi yang seperti apa? Yaitu kondisi AV block derajat 2 tipe 2 dan total AV block. Tetapi kalau kondisinya dia asistol, jangan kita pasang pacu jantung transkutan. Kalau asistol, terapi utamanya adalah lakukan RJP. Dipasang pacu jantung akan keluar iramanya, tapi itu akan sama dengan irama PEA, pulseless electrical activity. Tidak ada pulse, tapi ada listrik yang dikeluarkan oleh mesin pacu jantung. Jadi percuma kita pasang pada asistol. Terapi asistol adalah lakukan RJP. Jadi apa keuntungan kita menggunakan pacu jantung transkutan ini? Yang pertama, bisa dikerjakan oleh siapapun dokter yang jaga di UGD karena alatnya sama dengan alat defibrilasi. Tinggal kita ganti pedalnya dengan pad, kita tempelkan mudah. Tidak perlu akses intravena. Dan ini bisa kita gunakan kapan saja sambil menunggu definitif treatment yang akan dilakukan oleh kardiologis untuk pemasangan terapi pacu jantung secara transvena atau pacu jantung permanen. Tetapi yang jadi persoalan adalah karena kita tempelkan di permukaan kulit, otomatis memerlukan daya yang besar untuk dapat mendepolarisasi ventrikel. Karena itu, energi yang keluar
bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada pasien. Nah, karena itu penting sekali kita harus melakukan informed consent, jelaskan sebaik-baiknya, jelaskan apa yang akan dirasakan kepada pasien. Kalau pasien setuju, dilakukan pemasangan, dan kalau perlu berikan obat sedasi atau analgesi kalau pasien merasa tidak nyaman dengan alat pacu jantung tersebut. Sama dengan alat defibrilasi, sama dengan alat AED, komponen PET-nya kita tempel di sternum dan di apex. Kemudian kita setting berapa laju nadi yang akan kita tentukan. Kita tahu bahwa normalnya dalam 1 menit nadi kita adalah 60-100 kali per menit. Maka kita bisa pacang di antara 60-100. Tetapi kalau mau sedikit ilmiah atau sedikit kita bersusah payah, kalau pada kondisi total AV block ada irama P ke P, ada irama QRS ke QRS, maka pacu jantung ini dipasang minimal sama dengan antara P ke P. Misalnya jarak antara P ke P 3 kotak sedang, maka 300 bagi 3 berarti 100 kali per menit. P ke P 4 kotak sedang, berarti 300 bagi 4 75 kali per menit. Setelah kita pasang, maka kita lihat di monitor apa yang terlihat dari listrik yang keluar dari mesin pacu jantung ini. Mesin pacu jantung dia akan mendepolarisasi ventricle. Kalau dia energinya cukup, maka setiap kali irama dari mesin, namanya spike, akan diikuti oleh QRS atau depolarisasi dari ventricle. Kalau belum, maka kita sebut belum capture. Maka outputnya, energinya kita naikkan bertahap sampai iramanya, setiap ada irama listrik dari mesin, diikuti depolarisasi ventricle. Atau irama dari mesin, ada QRS yang mengikutinya. Itu artinya sudah capture. Tapi ada kalanya masih muncul irama tambahan atau irama intrinsik, irama asli dari korban atau dari pasien. Maka kita bisa naikkan laju nadinya, kita naikkan heart rate-nya supaya semua irama yang keluar adalah irama pacemaker atau capture secara keseluruhan. Ada spike yang diikuti oleh kompleks QRS. Nah, mungkin sekian tentang terapi listrik yang bisa kita berikan pada korban atau pada pasien. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.